Halo, gue YouTuber Kepo. Di video sebelumnya gue udah bahas tentang Chandra Leo yang dituduh abusive sama mantan pacarnya, Inaima. Ya kalian bisa tonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Ya jadi pada intinya sih Inaima ini menuduh Chandra Leo abusive bahkan sampai mengajaknya mati bareng gitu saat di mobil. Dan Inaima membeberkan hal tersebut di Twitter. Inaima juga banyak mendapatkan dukungan dari netizen. Ya setelah itu Chandra Leo melakukan klarifikasi di YouTube membantah semua tuduhan Inaima, memberikan beberapa bukti dan kontradiksi dari postingan tweet Inaima. Dan memang postingan Inaima ya terbukti tidak sesuai ya dengan timeline dan juga ada beberapa keanehan seperti plat mobil copot padahal kecepatan cuma 110 km per jam. Atau hadiah trofi Best Boyfriend Award yang lagi-lagi kontradiksi dengan tuduhan abusive. Setelah itu buktinya banyak dihapus lagi sama dia sendiri. Kemudian Inaima ini masih belum menyerah ya, katanya mau ngasih bukti rekaman CCTV dan dia pingin fight for justice katanya. Kemudian beberapa saat yang lalu Inaima membuat video di YouTube dengan judul meluruskan kesalahpahaman di sosmed dengan background music sedih yang kekencengan, bikin penjelasannya jadi nggak kedengeran, ditambah nada bicara datar baca skrip ala pembaca berita dengan nada berulang, membuat klarifikasi ini jadi canggung. Nah Inaima dalam videonya ngomong kalau Chandra Leo itu tidak abusive. Pernyataan dia sebelumnya nggak benar. Dengan sadar dan tanpa paksaan saya menyatakan bahwa perbuatan abusif yang diduga dilakukan oleh saudara Chandra Leo terhadap saya adalah tidak benar adanya. Lah kalau gitu yang ngajak mati itu apaan dong? Manipulasi atau halusinasi? Gue juga nggak tahu sih. Inaima juga meminta maaf kepada Chandra Leo dan ngomong kalau sebenarnya dia tuh sama sekali tidak ada niatan untuk menjelekkan Chandra Leo. Padahal ya dia udah menjelekkan Chandra Leo beberapa kali ya, berulang-ulang gitu di Twitternya. Ini kontradiksi lagi. Dan Inaima beralasan kalau salah satu pemicunya adalah kondisinya yang sering mendapatkan kekerasan sejak kecil. Jadi kondisi mentalnya tidak stabil. Jadi mental health-nya bermasalah. Dan Inaima juga saat ini katanya sedang mendapatkan perawatan dari psikolog. Psikologisnya keganggu kah? Oke, itu adalah alasan dari Inaima ya. Dan jujur gue sendiri sebenarnya udah curiga dari awal. Karena di saat dia bilang Chandra Leo abusive, ngajak mati dan ngeluarin beberapa bukti yang sebenarnya juga kurang jelas. Di tengah-tengahnya tuh disisipin promosi film. Sekarang filmnya kan udah tayang tuh. Ya udah lumayan lah ya, udah lama juga. Dan Inaima itu kesannya memang memanfaatkan momen kasus Lesti dan Rizky Bilar untuk panjat sosial. Ya karena saat itu Lesti dan Rizky Bilar kan memang lagi viral banget karena kasus abusive. Oh itu karena mental health-nya atau psikologisnya bermasalah. Jadi Inaima salah menafsirkan tindakan abusive Chandra Leo. Ya alasannya sih kayak gitu. Entah halusinasi, manipulasi, apalagi dia banyakan nunjukin bukti palsu yang bingungin gitu. Sampai ngehayal bilang kalau Chandra Leo ngajak mati padahal enggak ada omongan itu sama sekali. Buktinya dibantah sama dia sendiri. Gue juga bingung sih. Tapi kok dibeberkannya itu pas banget gitu setelah kasus Lesti viral sama film baru mau tayang. Kayak udah direncanain aja gitu. Setelah filmnya tayang agak lama baru dia klarifikasi. Nah loh, ya yang bisa jawab sih memang cuma Inaima ya. Tapi netizen kan keburu kesel. Apalagi yang ngebelain Inaima gitu. Pasti nyesel kan karena ngerasa udah kegocek, ngerasa udah ketipu, dipermainkan. Kita lihat komentar netizen di Twitter dan YouTube tentang video Inaima. Ya kalian bisa lihat lah rata-rata negatif. Banyak komen negatif karena ya kesel aja gitu. Kok gini sih? Ya kalian bisa cek nih komen-komennya. Ada yang bilang dari kasus ini kita belajar bahwa punya isu kesehatan mental bukan jadi alasan untuk memfitnah orang lain. Kemudian ada juga yang komen selain membuat publik mulai meragukan kepercayaan mereka terhadap cerita korban kekerasan, lu juga menambah stigma jelek akan mental health. Nah ini dia, bener atau enggak klarifikasi si Inaima, ya ini tetap udah bawa hal yang negatif ya. Hal buruk gitu ke orang-orang yang mau speak up soal kekerasan dan mental health. Kenapa? Karena orang-orang kayak gini kalau makin banyak justru bikin netizen makin ragu buat belain orang yang speak up soal abusive mental health di sosial media. Padahal orang-orang yang memang aslinya gitu terkena abusive dan mental health itu butuh dukungan dari orang banyak. Nah kalau kayak gini kan netizen ngerasa gak yakin gitu, ragu ya. Takutnya cuma dijadiin alat manipulasi atau senjata buat nyerang atau pansos, promosi dan lain-lain lah. Demi keuntungan semata.
Kemudian menggunakan kartu mental health sebagai alasan saat klarifikasi. Ya setidaknya itulah yang ada di pikiran kebanyakan netizen saat ini ngelihat drama ini. Efeknya negatif sih. Bakalan muncul trust issue lah di sosial media. Apalagi kalau banyak ya. Netizen bakal ngerasa ketipu, dipermainkan. Apalagi buat yang mendukung sang influencer atas penolakan terhadap sikap abusive. Tapi ternyata kesannya kayak dibuat-buat gitu. Nanti di saat ada orang lain yang speak up soal abusive dan mental health, bakalan dianggap remeh di dunia maya. Yang ya sudah dianggap penuh sandiwara, drama, dan hal-hal manipulatif. Entahlah, kalau gue sih ngelihat kasus ini dari tanggapan netizen, negatif efeknya gitu. Sayang banget ya. Segitu dulu opini dari gue tentang akhir dari drama ini. Gimana menurut pendapat kalian? Comment, like, share, dan subscribe channel gue, YouTuber Kepo, always positive thinking. Ciao.